kita akan belajar tuhfah sedikit ya. Mudah-mudahan ada waktunya. Walaupun sedikit insyaallah ta'ala. Khairan, kemarin sampai bab mana? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat sampai bab mana hadirin? Sekarang idgham Ustaz. Naam, idgham, mudgham. Nah, khair insyaallah. Sebentar. Baik, sekarang kita akan bahas tentang bab idgham atau hubungan antara dua huruf yang berdampingan, ya, hubungan atau bagaimana hukum dua huruf yang berdampingan. Nah, atau apa tentang mislain, mutaqaribain dan mutajanisain. Di sini adalah fi mislaini wal mutaqaribaini wal mutajanisaini. Boleh dibacakan matannya Pak Henry, silakan. In fi sifat wal makharij ittafaq. نعم أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما فيه صفات وفي الصفات اختلف يلقبا. Cukup sampai أو situ. sampai mana Ustaz? Sampai mana tadi? Antum baca sudah habis sampai akhir itu? 31 Ustaz. 31, cukup 31 aja nggak apa-apa. 32-nya Kang Andi sampai 33. Bismillahirrahmanirrahim. Mutqaribaini aw yakuna ittafaqa fi makhrajin duna as-sifati huqiqa. Lanjut Ustaz. Ya, bil mutajanisaini thumma bil mutajanisaini thumma in sakan awwalu kullin fasghira samiyan. Nah, kita boleh baca أو حرك الحرفان في كل قل. Ustaz. أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. Baik, siapa yang belum dapat ya? Saya cari dulu. Yang belum dapat, Kang Iyus belum dapat, disuruh baca sampai awal sampai akhir ini. Kayaknya mustami kayaknya Kang Iyus ini. Khair insyaallah. Maaf Ustaz, hadisnya belum bawa. Oh, khair insyaallah. La bas. Nah, kita bahas sedikit-sedikit. Ini tentang apa? Mislain, mutaqaribain wa mutajanisain. Nah, in في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حقق بالمتجانسين ثم أول كل سميان أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهم ya wafhaman bil musul. Nah, maksudnya gimana? Ya, di sini kita bahas tentang idgham dulu ya. Idgham ya secara bahasa artinya itu memasukkan atau meleburkan atau mentasydidkan idgham.
Nah, idgham itu ada dua teman-teman ya. Ada idgham itu ada dua macam. Kalau secara sifat dan dekatnya huruf maka bisa dikatakan dia ini mislain, mutajanisain, mutaqaribain ya. Bahkan ada juga secara kalau dia tidak idgham, misalnya dia berdekatan-berdekatan saja, misalnya dia bisa disebut juga namanya mutabaidain ya. Ya, tapi tidak idgham, nanti izhar ya. Dibacanya izhar. Nah, hanya beberapa saja yang dibaca idgham. Ya, sisanya dibaca izhar. Nah, selanjutnya adalah idgham yang kedua secara kesempurnaannya. Maka ada dua idgham jadinya. Secara sifat ya dan hak huruf atau makhraj. Nah, yang kedua secara kesempurnaan yaitu idgham idgham kamil wa idgham naqis. Nah, idgham kamil dan idgham naqis, maka ada dua idgham kalau dilihat dari secara pembagian. Ya, kalau idgham tentang mislain, mutajanisain, mutaqaribain ya atau mutabaidain ini berkaitan tentang makhraj dan sifat. Tapi kalau dia bilang idgham secara sempurna, maka dia berkaitan dengan kesempurnaan idgham tersendiri. Itu ada dua lagi, idgham naqis dan idgham kamil atau sebaliknya, idgham kamil wa idgham naqis. Hakeza. Itu dulu pernah kita pelajari teman-teman. Kita coba perhatikan per kalimat ya. In fis sifati wal makharij ittafaq. Apabila in fis sifati dalam ya pada sifat-sifat dan makhrajnya sama ya harfani fal lani fi ya ma makna mislain. Mislain itu artinya apa ya? Kembar katanya. Secara sifatnya sama, secara misalnya semisal, ya misal aja mislain, misal. Misalnya kalau tunjuk kiri dan kanan gitu aja dia sama-sama telunjuk gitu ya. Kembar gitu. Atau dia mim dengan mim, waw dengan waw, alif ya dengan ya. Pokok semua huruf yang kembar ya terkecuali huruf ya, mohon maaf. Ya dengan ya. Karena idgham itu kan dia memasukkan sukun harokat. Ya, nah, sukun harokat. Kalau sukun harokat ya, maka ya, yang lebih sempurna adalah madnya. Fi yaumin misalnya. Fi yaumin. Tidak dibaca fi yaumin. Tidak, tapi fi yaumin. Nah, paham insyaAllah ini? Maksud Anda paham ya? InsyaAllah. Nah, jadi dia ada idgham mislain ya, idgham mislain, tapi antara ya ini disebut dia tidak dibaca idgham, tapi dia namanya mislain, tetap dia mislain shaghir, walakin dibaca jelas fi yau, fi yau, ya sukun secara tanda ya secara tanda sahih, sukun harakat. Nah, kalau ada sukun harokat, maka ini adalah idgham. Ya, idgham, maka dia diidghamkan. Beda dengan harokat sukun atau harokat. Nah, ini tanda idgham itu adalah harokat sukun. Nah, dikecualikan huruf ya. Ya bertemu dengan ya. Contohnya tadi fi yauma idzin misalnya. Fi yauma idzin. Fi-nya dibaca fi dia harokat ya sukun. Yaumi dia apa harakat, maka ini tidak dibaca idgham, tidak diidghamkan fi yang pertama ini, melainkan diizharkan. Nah, khair insyaallah. Nah, saya ulang lagi. Ya, mutamasilain ya. Ulang lagi. In fi sifati wal makharij ittafaq. Ya, apabila ada sifat lazimah atau sifat-sifat apa sifat yang lazimah ya berasal dari bahasa Arab itu berarti yang sifat pastinya saja, misalnya yang kita pelajari itu terus rokhawah, terus hamas, terus dan sebagainya itu nama sifat lazimahnya.
sifat mutlaknya dia nggak bisa dirubah-rubah ya itu. Maksudnya sifat lazimah di sini seperti itu. Bukan berarti dia sifatnya menjadi misalnya sifat yang berubah-berubah. Contohnya misalnya nun sukun bertemu dengan fa, sifatnya dia ikhfa. Atau nun sukun bertemu dengan waw, sifatnya dia idgham. Idgham bi gunnah. Namanya ini dia disifati dengan bisabab atau dia disebut dengan apa ya? Aridah ya atau jaiz bisa berubah-berubah sifatnya. Tapi kalau dia lazimah itu kalau misalnya nun ya sifatnya tawassut. Ya sifatnya tawassut atau dia sifatnya infitah atau dia sifatnya apa namanya? Sifatnya dia jahar. Ya, nah seperti itu. Kalau to misalnya dia sifatnya syiddah, dia sifatnya apa? Dan lain sebagainya dan sebagainya. Makanya dikatakan apa? Sifat lazimah. Nah, ya sifat lazimah itu bagaimanapun kondisinya ya memang tetap ya sifatnya seperti itu, tidak bisa dia berubah-berubah lagi. Nah, fi sifati wal makharij ittafaq. Ya, dan tempat keluar makhraj itu tempat keluar dan sama ya, sama. Maka dikatakan apa? Harfani fal mithlani fihima ahaq. Dari dua huruf yang berdampingan tersebut, maka dia dinamakan dengan mutamatsilain atau mislain ya. Apa fihima ahaq, maka begitulah kebenarannya. Jadi misalnya apa mislain itu ya seperti itu, tidak bisa diganggu gugat lagi ya. Ya, misalnya banyak ya. Qad dakhalu misalnya jadi qad dakhalu gitu. Atau misalnya banyak ya. Kumma misalnya atau dia bertemu dengan mim gitu. Banyak contoh-contohnya tentang antara ya misalnya eh, la zahab bimas bisam. Banyak lah contoh-contohnya tentang apa yuzhab bi kitab durib bi ya. Contohnya ya. Nah, juga tadi apa contoh juga yang tidak diidgham juga bisa disebut waw ya, waw sukun. Bukan hanya ya saja tapi waw sukun juga dia walaupun dia sukun harokat maka waw sukun lebih dimatkan. Contohnya misalnya qalu wahum. Qalu wahum. Qalu wawnya sukun, wahum wa ada waw harokat, maka ini juga tidak dimasukkan, tidak diidghamkan ya. Jadi idghamkan. Beda dengan waqad dakhalu ya. Idhhab bi kitabi atau misalnya idrib bi asakal ya. Idrib bi tapi dimasukkan bak yang pertama idrib bi. Hukumnya adalah idgham ya. Bila kedua huruf misal ini maka dia dihukumkan dengan idgham. Nah, selanjutnya adalah yang pertanyaan yang kedua ya. Wa in yakuna makhrajan taqaraba wa fi sifat ikhtalafu yulaqaba. Akan tapi ini kalau dia ya keduanya huruf yang berdampingan tersebut di sisi makhrajnya dekat ya wa fi wasf sifati ikhtilafi laqaba, tapi apa sifatnya dia berbeda ikhtilafan yulaqaba, maka mereka disebut apa ya mutaqaribain, maka disebut itu mutaqaribain. Tadi apa mutaqaribain contohnya ya, mutaqaribain contohnya apabila ya adapun ya wa wa in yakuna apabila ya bila jika kedua huruf itu memiliki kedekatan secara makhraj, misalnya tadaqqa itu makhrajnya dekat ya, sadaqqa itu dekat ya. Terus apa lagi? Nah, namun sifatnya dia
berbeda, maka dia dikatakan apa? Mutqaribain atau mutqaribain misalnya. Mutqaribain huruf yang dekat tapi sifatnya dia berbeda. Ada dikatakan di sini wa fis sifatih ikhtalafa, akan tetapi sifatnya memiliki perbedaan. Ya, ya ada perbedaan sifatnya. Mungkin za ta ada ta dal ini misalnya dengan huruf ta, ya ada sifat ta itu hamas dan sifatnya syiddah, atau ta ini sifatnya hamas dan sifatnya oh masih putus-putus suara saya. Putus-putus tidak teman-teman? Lancar? Terkadang Ustaz. Kadang-kadang putus. Nah, mohon maaf mungkin sinyalnya lagi ini. Karena di sini lagi kekeringan ya, jadi membasahi yang lain. Khair insyaallah. Nah, jadi tadi mutaqaribain ya, itu dia memiliki makhraj yang dekat ya. Wa fi sifatil tapi dia memiliki sifat ya yang ikhtilafan. Dia sifatnya yang berbeda. Nah, izin sebentar hadirin sebentar izin. Nah, ini gembang camping ini gitu. Insyaallah. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Ya, mutaqaribain ya au yakun ittafaqa, ya di sini mutaqaribain yang terpisah au yakun ittafaqa fi makhrajin duna sifati hukkiqa bil mutajanisain. Naam. Ya, atau keduanya sama. Ya, sama pada apa? Pada makhraj tapi sifatnya apa? Maka dipastikan dengan mutajanisain. Nah, khair. Ini yang kedua sebaliknya. Ya, summa insakan awwalu kullin fas-saghira samiyan. Jadi kemudian apabila ini dia awalnya atau huruf awalnya sukun, maka dia disebut dengan idgham shaghir. Ya, idgham shaghir. Nah, berarti ada dong idgham kabir, ya. Ada, ya. Ada dong. Shaghir berarti ada kabir dong. Sama seperti qalqalah sugro, ada qalqalah kubro gitu kan. Berarti ini ada dong shaghirnya. Nah, ada. Ya. Kita bereskan dulu idgham soalnya tidak bisa habis malam ini ya. Pasti kita akan lanjutkan nanti di malam berikutnya pembahasan tentang idgham karena idgham ini panjang pembahasannya teman-teman ya. Nah, kita habiskan matanya saja. Au harrikal harfani fima kulli faqul kullin faqul kullun kabirun wafhamun ya wafhamanhu
bil musul. Naam. Dan summa kemudian in sakan apabila disukunkan awalun huruf pertama kullin keduanya atau dan dari huruf keduanya bersampingan huruf itu antara misalnya mim dengan da asriyan ya samian maka itu dikatakan dengan idgham shaghir. Dikatakan dengan idgham shaghir. Apa makna shaghir berarti apa kecil ya. Ya, dikatakan atau dimaksudkan adalah apa huruf yang shaghir ini adalah maksudnya adalah kecil adalah huruf yang pertama itu sukun dan huruf yang kedua adalah harokat. Contohnya misalnya alhamdu mim bertemu dengan dal. Nah, ini dikatakan dengan kalau disebutkan di sini ya tidak ada ya. Tidak ada di sini mutajanisain atau mutaqarrabain atau mutajanisain atau mislain. Tapi kalau alhamdu ada tidak dia? Ada. Hukumnya adalah apa? Mutabaidain ya, mutabaidain. Dia berjauhan antara sifat dan makhrajnya. Mim dengan dal jauh. Secara sifat juga jauh. Maka dikatakan dia mutabaidain. Nah, nanti kita bahas tentang idgham. Tentang mislain dan selanjutnya khair insyaallah. Naam. Au hurrikal harfani fi kulli faqul apabila dua huruf itu berharakat masing-masing maka katakanlah dia. Nah, ini dikatakan dengan kullun kabirun maka dia dikatakan idgham kabir atau dikatakan dia sebagai kabir. Kabirun waf ya hamanhu dan apa maka pahamilah ia dengan contoh-contohnya ya. Tadi sudah dicontohkan ya. Ya, dicontohkan tadi misalnya kalau dia kabir bagaimana misalnya wa wadu'al mizan wa dua huruf yang bersamaan. Naam, dua huruf yang satu makhraj satu sifat wa tapi dia harokat maka ini dikatakan dengan kabir walaysa idgham ya mislain kabir. Dan juga seterusnya dia baik kabir mutajanisin kabir ya atau صغير هكذا. Nah, paham insyaallah. Kalau belum paham ya alhamdulillah nanti kita akan lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya ya tentang mislain. Khair. Dan ya mislain itu dia atau yang kembar tadi itu dia ada mislain shaghir, mislain kabir wa mutlaq. Nah, kabir, shaghir wa mutlaq. Ya, tandanya misalnya shaghir mim shaghir sukun harakat. Kabir harakat. Mutlaq harakat sukun. Aywa. Khair, sampai di sini insyaallah. Ada yang harus disisihkan? Mangga silahkan Kang Andi, saya silahkan Kang Andi langsung. Baik, silakan teman-teman sekalian. Kalau ada yang masih mungkin belum paham, mau ditanyakan langsung kepada Ustadz, ya, terkaitan dengan materi yang baru saja disampaikan Ustadz mengenai idgham. Enggak, silakan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya tadi masih belum jelas. Jadi yang pembagian shaghir, kabir dan mutlak itu berlaku untuk yang tadi mutamatsilain, mutajanisain sama mutabaidain. Mutaqaribain. Yang itu Ustadz berarti tiga-tiganya itu berlaku shaghir, kabir dan mutlak ya Ustadz?
Semua sebenarnya, semua berlaku, ya semuanya berlaku. Mau dia mutajanisain, misalnya mutaqaribain, mutlak, mutabi'adain, semua berlaku karena hampir di semua huruf per huruf Al-Quran itu mempunyai hukum tersendiri. Kalau didefinisikan maka semua akan memiliki hukum. Ya, tapi ahkamu idgham atau izhar hakada. Ya. Kalau dia idgham maka sudah dijelaskan mana saja yang diidgham. Kalau izhar mana saja yang diizharkan. Terus Ustaz satu lagi Afwan, yang di kalimat Al-Quran yang wawalidi wa mawala, berarti wawanya itu berarti berlaku hukum mutamatsilain juga berarti ya Ustaz ya? Nah, mislain kabir. Baik Ustaz, sementara baru itu pertanyaannya. Jazakallah khairan Ustaz. Khairan. Wa iyyaki. Jazakillah khairan. Nah, berarti sudah paham semuanya, Masya Allah. Ini yang saya suka. Belajar paham, Masya Allah. Cepat jadinya beres kitabnya. Ya, gitu Pak Henry ya. Kang Andi, paham? Paham gitu aja. Ya, gimana? Ngerti? Mengerti. Siap. Nah, kita lanjut kitabnya. Khair. Tapi kalau apa yang saya mau tanyakan karena saya bingung, nah itu kan pertanyaan yang besar buat saya, itu PR saya itu kalau begitu. Khair, insyaallah. Baik, teknik paham insyaallah. Ustaz. Paham insyaallah. Insyaallah paham. Nah, itu bagus itu. Udah paham, paham. Nah, itu suka saya. Nah, tapi insya Allah nanti ada pertemuan selanjutnya untuk membahas tentang itu, Kom. Ya, amin. Pekan depan insya Allah kita masih bahas itu, Kom. Siapa lagi yang ada yang diskusikan? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Jadi ini masih kayak meraba-raba. Oh iya. Sudah paham tapi insya Allah. Yang penting yakin dulu. Nah, khair insya Allah. Afwan mau bertanya. Khair, fadhal. Tadi itu kom dibagi menjadi dua, itu kom kamil sama nakis. Itu menurut pembagian apa ya Ustaz tadi? Sisi kesempurnaannya. Sisi kesempurnaannya. Nah. Terus kalau seperti gini, itu kom mislain, itu kom mutaqaribain, itu kom mutajanisan, itu pembagian apa Ustaz? Secara sifat dan makhrajnya, kedekatan huruf sifat dan makhrajnya. Oh, baik. Satu lagi, tadi kan ada itu kom shogir, kabir, mutlak. Ini kan termasuk ke mislain, mutaqaribain, mutajanisan. Kalau ini masuk kemana lagi Ustaz? Apa nih sih masuk apa nih? Maksudnya tadi kan ada itu kom shogir masuk, kan ada tadi shogir, kabir, mutlak kan ya? Nah. Terus ini kan bisa umpama kayak shogir huruf pertama sukun, kedua sukun. Terus yang kabir karokat. Shogir Sukun, keduanya karokat. Putus-putus. Halo. Halo. Dengar suara saya? Iya. Shogir, sukun, harokat. Naam. Kabir, harokat. Naam. Mutlaq, harokat sukun. Mutlaq, harokat sukun. Naam. Ini bisa termasuk, kan dibagi lagi nih Pak Ustadz. Kalau kabir kan masuk ke mutamasilen, mutaqariban, mutajanisen. Nah, anak kan belum paham ya masalah ini. Ini pembagian ke mana lagi gitu?
Naam. Sabar. Isbir. Ukhti. Isbir. Insyaallah. Ba'dan. Nanti kita bahas setelah insyaallah. Khair. Kita bahas. Nanti soalnya semakin dibahas, semakin asik materi yang ini. Ya. Nanti takutnya antum besok kan mau harus ke kantor dan sebagainya. Nanti ngantuk. Nah, Ustaz, saya Wah iya, insya Allah nanti kita akan bahas ya. Saya kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Belum mudeng, alhamdulillah. Kalau belum mudeng berarti harus kita belajar lagi. Ya, khair insya Allah. Afan Ustaz. Ini enggak apa-apa ya. Ya, penting yakin, benar yang penting yakin. Yakin sudah mau belajar dulu. Khair, insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kembali pembahasan tentang idgham lagi ya, yang belum dipahami idgham nanti, karena idgham ini tidak cukup pertemuan satu pertemuan ya. Nggak cukup satu pertemuan, harusnya 2 atau 3 pertemuan baru kita bisa insyaallah sedikit memahami tentang idgham atau sedikit banyak tentang idgham kita pahami. Belum tentang mad. Kalau mad nanti mungkin bisa 3 atau 4 kali pertemuan ya. Nah itu jadi idgham, mad itu bisa banyak pertemuannya, belum secara aqsamul mad, ahkamul mad, terus pembagian mad dan sebagainya ya. Kalau mad itu biasanya 3 atau 4 kali pertemuan. Nah belum madnya ditalqin dan sebagainya. Nah insyaallah masih panjang perjalanan kita hadirin ya. Nah bagi teman-teman yang misalnya awalan, Ustaz saya pengen yang awal-awal, misalnya pengen belajar dari makhraj, dari awal huruf, dari alif sampai ya, boleh nanti insyaallah kita cari waktu yang tepat bagi yang teman-teman yang mau, silahkan ya. Karena di grup yang ini kan sudah masuk ke kitab, beberapa kitab, jadi mungkin takutnya saya antum pada bosan belajar makhraj, tadai gitu, nanti muter-muter kayak gitu ya. Kita cari waktu yang tepat buat teman-teman yang ingin belajar makhraj dari awal, sama sifat-sifatnya dari awal, sama mungkin nuniyahnya dari awal. Insyaallah kita akan belajar masing-masing. Insyaallah. Allah taala alam. Saya serahkan ke Kang Andi, silahkan Kang Andi. Baik, sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, ada lagi? Kita kasih kesempatan mungkin satu lagi. Ya. Mungkin insya Allah sudah paham semua Ustaz. Baik Ustaz, sebelum kita tutup acaranya mungkin ada doa dulu yang disampaikan oleh Ustaz. Silakan Ustaz. Nah, saya minta mengakhiri ya aktivitas pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi aktivitas ini. Mudah-mudahan Allah rahmati aktivitas ini. Biasa memberikan kita taufik serta ya pun, karena belajar itu kemuliaan. Sekali lagi ya, utarakan bahwa yang kita pelajari ini adalah yang mulia, tentunya mempelajarinya adalah suatu kemuliaan. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon ya kepadamu, mudah-mudahan Kau merahmati kami dengan Al-Quran, dengan doa Allahumma rahmna bil Quran, Allahumma razuqna istiqamah, ya Allah anugerahkan kami keistiqamahan untuk terus belajar, untuk terus bisa memahami kalam-Mu. Nah, khairan jazakumullahu khairan. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada antum semua. Kita cukupkan pada malam hari ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Terima kasih banyak atas waktunya telah bersedia mengajarkan kita semua ya. Tadi kita sudah belajar Fathur Rahman dan juga membahas matan Tuhfatul Atfal ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa faham, dan jazakumullah khair untuk semua teman-teman yang sudah bergabung. Insyaallah
Kita akan bertemu lagi hari esok, insyaallah. Biasa Ustadz malam Ahad. Insyaallah. Ya, baik. Buat teman-teman yang belum tahu, insyaallah besok ada sesi talaki bersama Ustadz, ya, bersama Ustadz Rudini juga hari di jam yang sama tentunya. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa bergabung. Baik, selamat beristirahat. Semoga Allah karuniakan kita semua keistiqomahan dalam belajar. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukran lakum. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khair. Nah, Jazakallah. izin Jazakallah khairan. live